ruang sidang Tipikor Banda Aceh kembali menjadi panggung pengungkapan fakta-fakta yang tak pernah disangka sebelumnya. Lihatlah, di balik meja hijau, ternyata bukan hanya perkara korupsi pembangunan Rusunawa Politeknik Negeri Lok Sumawe atau PNL yang diadili. Sebaliknya, ada aroma anyir yang diduga menyertai jalannya proyek ratusan juta rupiah ini. Dan bau itu mulai tercium semakin kuat saat salah satu terdakwa, Aulia Rizky, membuka lembaran kesaksiannya. Dalam sidang yang memanas itu, Aulia tiba-tiba menyibak satu demi satu rangkaian pengakuan. Bukan hanya pengakuan kecil, bukan pula hal remeh-temeh, tapi dugaan aliran dana yang menurutnya berjalan di bawah meja melalui tangan-tangan yang semestinya menjaga integritas negara. Semua tertuang dalam BAP JPU Kejari Lok Sumawe 11 Agustus 2025 yang kembali dibacakan di ruang sidang. Di sana, Aulia mengklaim telah menyerahkan dana kepada beberapa sejumlah pihak, mulai dari pejabat balai, panitia lelang, hingga oknum aparat penegak hukum. Nama yang pertama muncul adalah Teguh Faisal Riza, Kepala BP2P Aceh saat itu. Aulia menyebut total dana yang ia berikan mencapai sekitar 250 juta rupiah dan disalurkan dalam 3 kesempatan. Yang pertama di kantor balai kawasan Geci Banda Aceh melalui transfer bank dan penyerahan tunai di Jakarta. Tak henti di situ, ada pula nama Frandian Perdana, sang PPK, yang disebut menerima 20 juta, Haryanto menerima 200 juta saat pengalihan kembali pekerjaan pada Mei 2022. Dan kemudian ada nama-nama lain yang menyeruak berurutan seperti deret domino. Ketua Pokja Mirza mendapatkan 150 juta yang diserahkan pada salah satu warung kopi di Banda Aceh. Ada juga nama almarhum Dias Rozano yang kecipratan sekitar 300 juta yang juga diserahkan secara tunai. Puncak keterkejutan hadir ketika Aulia menyebut aliran dana ke oknum Kejaksaan Tinggi Aceh. Ia mengaku menyerahkan 200 juta kepada asisten intelijen Kejati Aceh Muhammad Rohmadi melalui seorang anggota Seksi 5 yaitu Noviandi Saputra. Penyerahan itu kata Aulia dilakukan 2 kali, pertama melalui transfer antar bank dan penyerahan tunai melalui transaksi BSI sekitar Januari 2023. Jika dihitung seluruhnya, Aulia mengaku dana yang keluar dari tangannya melebihi 1,2 miliar dan uang tersebut menurutnya bersumber dari APBN 2021 hingga 2022. Yang membuat persoalan semakin kian kompleks adalah sebagian pihak yang disebutkan telah membantah termasuk T. Faisal. Sementara itu, upaya konfirmasi kepada pihak-pihak lain termasuk pejabat kejaksaan yang disebut belum membuahkan hasil. Di sisi lain, penyidik justru menggali lebih dalam pengakuan ini dengan memanggil keluarga para terdakwa untuk pemeriksaan lanjutan pada 20 hingga 21 November. Seolah puzzle besar ini sedang mencoba dirangkai kembali potongan demi potongan. Namun di tengah hiruk-pikuk dugaan aliran dana, muncul pula satu isu lain yang tak kalah mengganggu, yaitu perlakuan istimewa kepada terdakwa Teguh Faisal Riza. Majelis Hakim Tipikor Banda Aceh mengubah status penahanan Teguh Faisal menjadi tahanan rumah dengan alasan sakit dan jaminan keluarga. Keputusan ini langsung memicu desas-desus. Bagaimana tidak? Dari 4 terdakwa hanya ia mendapatkan keistimewaan tersebut. Sementara Bambang Prayitno Haryanto dan Aulia Rizky yang juga mengajukan kesempatan serupa ditolak. Sehingga tetap harus mengenakan rompi tahanan kuning dan digiring petugas ke ruang sidang setiap minggu. Jaksa penuntut umum Edwardo ketika dikonfirmasi membenarkan perubahan status penahanan. Namun ketika ditanya sakit apa yang membuat hakim memberi kelonggaran begitu besar kepada T. Faisal, jawabannya justru mengambang. Kurang tahu sakitnya apa, karena itu hakim memutuskan. Jawaban yang pendek namun meninggalkan pertanyaan panjang. Apalagi selama persidangan, T. Faisal terlihat hadir dalam kondisi bugar mengendarai mobil pribadi tanpa borgol, tanpa rompi tahanan, bahkan sempat berbincang santai dengan penasihat hukumnya. Sementara, 3 terdakwa lain berjalan di bawah pengawasan ketat petugas lengkap dengan atribut tahanan. Ini tentu saja pandangan yang sangat kontras dan mencolok. Menurut sumber internal pengadilan pun mengungkap, ketiga terdakwa lain sebenarnya sudah lebih dulu mengajukan permohonan tahanan rumah. Namun semuanya ditolak majelis hakim tanpa penjelasan. Secara hukum, pasal 22 ayat 1 KUHP memang membuka ruang penahanan di rumah atau tempat tertentu. Namun, tanpa transparansi kondisi medis, keputusan ini bagai kabut yang tak kunjung terurai. Sayangnya, hingga berita ini disusun, pihak kuasa hukum T. Faisal masih bungkam soal penyakit yang dijadikan alasan utama perubahan penahanan tersebut. Namun, fokus publik ini bukan lagi sebatas nilai kerugian, melainkan bagaimana sebuah proyek negara bisa berubah menjadi arena transaksi. Bagaimana proses hukum bisa tampak timpang dan bagaimana pula fakta-fakta yang muncul justru memunculkan lebih banyak pertanyaan daripada jawaban. Akankah
Pengakuan Aulia Rizky hanyalah strategi di tengah tekanan hukum, atau justru membuka rangkaian praktik gelap yang sesungguhnya terjadi selama proyek berlangsung? Publik memang harus bersabar, sebab persidangan masih berjalan. Dan publik masih harus menunggu apakah terang akhirnya akan mengalahkan bayang-bayang gelap dalam perkara ini, atau sebaliknya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Serta aktifkan lonceng notifikasi